Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita Dwi Ashari dari kelas 1B Farmasi dengan NIM 91A22054. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi manusia dengan judul Sistem Pernapasan pada Manusia atau Respirasi. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Sistem pernapasan bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pernapasan bagian atas, dan yang kedua, sistem pernapasan bagian bawah. Berikut adalah contoh sistem pernapasan bagian atas dan sistem pernapasan bagian bawah pada manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem pernapasan bagian atas. Ada beberapa organ di dalam sistem pernapasan bagian atas pada manusia, yaitu yang pertama, rongga hidung. Terdiri atas selaput, lendir, dan lambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran dari udara yang masuk ke dalam hidung. Yang kedua adalah sinus, yaitu rongga berisi udara di sepanjang sisi hidung yang berperan untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Ketiga adalah faring. Faring untuk menyalurkan udara yang masuk dari hidung atau mulut guna diteruskan ke trakea. Yang keempat adalah laring. Laring yaitu ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Beberapa organ dalam sistem pernapasan bagian bawah meliputi trakea, yaitu jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di bawah laring. Kedua, bronkus, cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru dan cabang terkecilnya dikenal dengan bronchiolus. Ketiga, paru-paru, terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronchiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir adalah diafragma. Diafragma yaitu otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan merelaksasi secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Berikut ini adalah cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Ketika menarik nafas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Contohnya seperti ini. Nah, udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem kerja pernapasan pada manusia melibatkan semua organ pernapasan. Organ-organ yang seperti teman-teman lihat ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau dihembuskan ke udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh, sehingga di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru, melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai.
Otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronchiolus, bronkus, trakea hingga ke luar melalui hidung. Jadi tadi adalah cara-cara bagaimana organ pernapasan berlangsung. Kesimpulannya, sistem pernapasan pada manusia memang tampak seperti hal yang sederhana. Namun, di balik setiap tarikan dan hembusan napas, terdapat kerjasama antar organ yang cukup rumit guna mendapatkan oksigen untuk kelangsungan seluruh sistem dalam tubuh. Bila satu organ tidak bekerja dengan baik, fungsi sistem pernapasan secara keseluruhan pun bisa terganggu. Gangguan pernapasan yang sering terjadi dan cukup berbahaya adalah asma, bronkitis, penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK, pneumonia, TBC, dan asfiksia. Lidah terlentan juga saluran napas yang membahayakan jika tidak mendapatkan penanganan yang tidak segera. Oleh karena itu, kesehatan sistem pernapasan harus dijaga dengan baik, misalnya dengan berhenti merokok atau menghindari asap rokok dan berolahraga secara teratur. Jika Anda mengalami gejala adanya gangguan pada sistem pernapasan seperti sesak napas ataupun batuk, apalagi yang sudah berlangsung lama, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan ataupun pengobatan yang tepat. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.